Hingga kini, tim SAR gabungan dan relawan masih terus mengupayakan pencarian warga di Kampung Cicadas yang masih tertimbun longsor. Pantauan kondisi terkini di lapangan akan disampaikan jurnalis MGN Sisilia Sinabariba. Sisil, ada berapa korban yang masih hilang sampai saat ini dan apakah pencarian sudah membuahkan hasil? Ya, Naila, untuk saat ini 2 alat berat telah sampai di lokasi pencarian yang menjadi titik fokus utama pencarian di Kampung Cicadas, Desa Cijadil, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat ini. 2 alat berat ini tadi baru tiba di lokasi dan baru berhasil masuk ke lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat dan saat ini terus melakukan penggalian di 2 titik yang diduga menjadi titik terakhir dari 2 orang warga di Kampung Cicadas ini yang diduga tertimbun akibat dari material longsor. Eskavator yang berwarna ungu ini adalah diduga titik terakhir dari anak korban karena ada 2 orang korban di sini, ada ayah dan juga ada anak. Untuk anaknya diduga berada di titik terakhir yang tengah dilakukan penggalian oleh eskavator yang berwarna ungu. Nah, nanti ketika penggalian dilakukan sedalam 5 meter, maka pihak dari tim SAR gabungan ataupun di Basarnas di sini ataupun para relawan akan melakukan penggalian secara manual. Nah, nanti akan digali lebih dalam lagi karena untuk ketinggian longsor di tempat ini mencapai 7 sampai dengan 6 meter. Sementara itu untuk ayahnya masih ada berada di sekitar 5 meter dari titik eskavator yang berwarna ungu itu. Nanti akan dilakukan penggalian juga di sana untuk memastikan keberadaan dari 2 orang korban ini. Untuk membantu proses pencarian 2 orang korban ini tidak hanya menggunakan 2 eskavator untuk menentukan titik-titiknya, sebelumnya sudah ada anjing pelacak yang dikerahkan, baik itu milik para relawan maupun dari TNI Angkatan Darat maupun pihak kepolisian. Namun tadi ada 1 orang saksi mata dari pihak keluarga yang juga turut hadir ke lokasi meskipun dalam kondisi yang belum fit sepenuhnya karena merupakan korban yang ikut dari longsor ini. Tapi tadi ia tiba ke sini untuk memberikan dan mempermudah kinerja dari tim SAR untuk menentukan titik-titik lokasi. Saksi mata yang hadir di sini adalah anak dari korban yang diduga masih tertimbun material longsor dan masih dalam kondisi pemulihan. Dan saat ini sudah kembali ke posko untuk beristirahat. Titik-titik yang disampaikan oleh oleh saksi ini nantinya akan menjadi patokan dan itulah yang tengah digali oleh 2 alat berat ini. Dan untuk membantu proses ini sebenarnya seluruh relawan untuk hari keempat pencarian ini dikerahkan sepenuhnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan 3 hari yang lalu. Karena ini sudah memasuki hari keempat, harapan keluarga tentunya dengan bertambahnya personil ini dengan adanya 2 alat berat yang dikerahkan 2 orang warga di Kampung Cicadas ini dapat segera ditemukan. Naila. Ya. Sisil, ini ada 2 alat berat yang diturunkan. Bisa Anda gambarkan kembali medan di tempat Anda melaporkan saat ini seperti apa sehingga kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi tim SAR gabungan untuk kembali mencari korban. Dan tantangan cuaca apakah juga masih menjadi suatu hal yang kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi tim SAR gabungan di sana, Sisil? Iya, Naila, untuk tantangan yang pertama tentu akses menuju ke lokasi ini sudah memasuki hari keempat, namun alat berat baru masuk pada hari ini. Artinya baru masuk hari keempat, alat berat baru bisa digunakan untuk memaksimalkan proses pencarian dan juga evakuasi seperti di belakang saya ini. Sementara 3 hari yang lalu proses evakuasi dilakukan secara manual dengan menggunakan cangkul, sekop, dan juga garpu besi. Tentu ini belum terlalu efektif untuk menemukan korban sehingga alat berat baru diturunkan. Aksesnya, Naila, memang cukup sulit selain material longsor yang begitu padat, material longsor yang tebal, dan juga rawan akan terjadinya longsor susulan mengingat ini berada di kaki gunung, ada sumber mata air juga di sana. Cukup banyak pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh pihak dari Basarnas sebagai komando di lapangan untuk memutuskan apakah alat berat ini bisa masuk atau tidak. Selain itu juga ada pertimbangan lainnya, ada perkebunan warga juga yang harus dilintasi jika alat berat hendak menuju ke lokasi. Dan tadi hasil komunikasi dan juga koordinasi selama beberapa hari terakhir dengan pihak warga yang ada di sini, akhirnya alat berat diizinkan untuk masuk melintasi perkebunan warga dan saat ini tengah bekerja. Itu tantangan yang pertama, Naila. Kemudian yang kedua mengenai cuaca, seperti yang Anda sampaikan tadi, 3 hari yang lalu cuaca di sini selalu hujan, proses evakuasi berlangsung lebih cepat daripada seharusnya, yang seharusnya selesai jam 5 sore namun harus selesaikan lebih awal karena cuaca yang tidak mendukung, adanya gempa susulan
susulan dan juga hujan deras. Dan yang paling penting, ini dapat membahayakan tim SAR yang ada di lokasi, sehingga keamanan dan keselamatan menjadi hal yang utama. Namun untuk saat ini, Naila, di hari Minggu siang ini, cuaca memang sudah terpantau cerah, lebih baik jika dibandingkan dengan 3 hari yang lalu. Dan tentu diharapkan cuaca yang cerah ini dapat mendukung penemuan dari 2 orang korban ini. Tantangan-tantangan ini, Naila dan juga pemirsa, tentu dialami langsung oleh tim SAR yang ada di lokasi. Basarnas sebagai komandonya, di sisi lain juga ada potensi SAR atau para relawan yang juga turut membantu proses pencarian ini. Tidak hanya dari TNI, namun juga ada pihak kepolisian. Nah, saya Naila akan mencoba mengajak Anda dan juga pemirsa mendengarkan cerita dari para relawan yang ada di sini. Ada Mas Zen di sini. Mas Zen ini bagian dari 1.460 relawan ataupun anggota SAR, potensi SAR yang dihadirkan di sini untuk membantu proses pencarian. Dan Mas Zen berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah, jauh-jauh ke Sukoharjo untuk membantu proses evakuasi. Mas Zen, ini bencana yang keberapa Mas Zen ikut bantu? Udah berpuluh-puluh, mungkin ratusan kali ya. Betul. Mas Zen sudah cukup banyak mengikuti proses perbantuan begitu. Apa yang membedakan dan apakah ada karakteristik sendiri untuk bencana di Cianjur ini jika dibandingkan bencana-bencana yang lain, Mas Zen? Sebenarnya hampir sama, cuman di Cianjur sendiri itu karena kontur tanahnya itu lebih lunak dan banyak bergerak. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Jadi kalau enggak ya nanti kita rescue, jangan sampai di rescue. Jadi kita pun berangkat dari Solo itu dengan biaya mandiri tanpa kita mengandalkan dari pihak manapun. Kita ada teman-teman kemarin 3 armada berangkat ke sini juga cari tempat, kita nggak nginduk di ini, cari tempat sendiri begitu. Mendirikan posko sendiri. Mas Zen, tidak hanya di titik ini saja, namun juga di titik lokasi lain di Cianjur yang ikut dibantu ya. Apa kesulitan-kesulitan yang dialami sampai saat ini, Mas Zen? Sementara ini kan kita komunikasi dengan pemerintah atau stakeholder. Jadi sebenarnya kalau di wilayah lain di Jawa Tengah ataupun di Jawa Timur itu distribusi dan sebagainya itu lebih enak. Kita dalam artian relawan itu pun dalam hal koordinasi atau itu lebih mudah. Kalau di sini kita memang agak mungkin kan terkendala begitu. Terkendala dari segi koordinasi, tapi kalau misalnya menuju ke lokasi, kemudian tantangan dari segi cuaca, ancaman nyawa seperti itu, apakah menjadi halangan, Mas Zen? Oh tidak, bagi kami kalau dari saya dan teman-teman saya itu lebih banyak menekankan teman-teman kita berinvestasi kegiatan kayak gini. Seperti orang kalau investasi di dunia nyicil KPR aja sampai. Kalau nyicil buat rumah abadi itu kenapa nggak sampai gitu kan? Apalagi yang kita bawa mati, itu kita nggak bawa apa-apa. Betul seperti itu. Artinya kemanusiaan yang mendorong untuk bisa sampai ke sini. Mas Zen, kalau misalnya melihat proses evakuasi yang terjadi di lokasi ini hari ini, bagaimana Mas Zen melihat potensi untuk ditemukannya korban, apalagi sudah ada 2 alat berat? Ya kemungkinan besar ya. Tapi kan di kita kalau di SOP-nya SAR kita nggak boleh dalam artian menetapkan ini ketemu dan tidak, karena itu alam. Jadi kita tidak bisa ini dari kita cuman berusaha semaksimal mungkin. Semoga almarhumah yang terdampak itu bisa disempurnakan seperti yang lainnya begitu. Tapi tetap usaha semaksimal mungkin. Mas Zen, tadi sempat disampaikan di awal bahwa jangan sampai mengevakuasi, kita hendak mengevakuasi tapi jangan sampai kita yang dievakuasi gitu. Memastikan keselamatan diri dari Mas Zen dan juga teman-teman lain? Iya betul. Mungkin ini ya seperti ini. Naila, sepertinya kami mendapatkan informasi bahwa 1 orang korban di sini diinformasikan dan diduga sudah ditemukan. Untuk selanjutnya akan dilakukan proses evakuasi. Eksklusif Metro TV, Naila yang saat ini sedang live. Dan tentu kami akan mencoba untuk memfilter gambar yang bisa kami tayangkan atau tidak. Diduga kuat ini adalah titik terakhir dari anak ataupun dari salah satu korban. Namun tentu tim SAR saat ini masih terus memastikan apakah memang ini adalah korban atau tidak. Untuk proses penemuan korban ini akan diawali dengan penggalian terlebih
terlebih dahulu menggunakan eskavator. Untuk selanjutnya, jika memang ditemukan adanya tanda-tanda bahwa ditemukan korban di sini, maka akan dilakukan secara manual. Tentu segala prosesnya butuh pertimbangan, Naila dan juga pemirsa. Yang paling utama adalah bagaimana memastikan keselamatan dan juga keamanan dari tim. Untuk penggalian saat ini yang dilakukan oleh alat eskavator ini sudah 5 meter ke bawah, artinya masih menunggu 2 meter lagi ke bawah untuk bisa dilakukan penggalian secara manual atau menemukan dasar dari lokasi kejadian ini. Naila. Ya, Sisil, tentu kami masih ingin melihat situasi terkini pencarian korban di sana. Bisa Anda sampaikan lagi terkait penemuan korban ini dan bisa Anda wawancara yang ada di sekitar seperti apa, Sisil? Ya, Naila, betul, ini adalah gambaran terkini. Prosesnya tengah dilakukan penggalian terlebih dahulu oleh pihak dari eskavator ini. Dan memang kami juga disuruh minggir terlebih dahulu oleh komandan tim yang ada di lapangan agar eskavator dapat bekerja lebih fokus melakukan penggalian. Namun titik penggalian ini memang sudah sesuai dengan titik yang sempat disampaikan oleh salah satu orang saksi atau seorang saksi di lokasi yang juga menjadi korban pada saat 21 November 2022 yang lalu. Saksi ini mengaku pada saat kejadian ia bersama dengan ayah dan juga adiknya. Dan ia berhasil menyelamatkan diri dengan berpegangan pada pohon rambutan, sementara ayah dan adiknya belum sempat untuk menyelamatkan diri. Kemudian diketahui sang adik terakhir dilihat mencoba untuk menyelamatkan diri ke arah jalur sebelah kiri, tempat para relawan yang saat ini tengah berdiri di atas sana. Ia sempat hendak berlari menuju ke lokasi ini adalah jalan kecil, namun ternyata seperti yang terlihat di layar, ini sebenarnya adalah jalur jalan kaki yang biasa digunakan oleh korban. Nah, ketika terjadi longsor, disebutkan salah satu korban yang merupakan anak hendak mencoba untuk lari melalui jalan tersebut, namun tidak sempat, sehingga titik inilah yang kemudian diperkirakan menjadi titik terakhir dari lokasi pencarian. Sekarang kami diminta untuk mundur terlebih dahulu agar proses evakuasi dapat berjalan dengan fokus, Naila, tentunya. Harapan kita bersama adalah agar 2 orang korban ini atau 2 orang warga di Kampung Cicadas ini dapat segera ditemukan. Dan kendala utama sebenarnya selain cuaca adalah adanya gempa susulan. Saya akan coba tanya kepada Pak Agus. Pak Agus, izin bertanya, Bapak, tadi Bapak meminta kami untuk mundur, apakah memang ada informasi yang ada penggetaran dari atas atau seperti apa? Mbak, jadi pada dasarnya saya sampaikan bahwa kami dari potensi SAR, Mbak, ya. Dan memang kami membackup untuk posisi di mana kondisi tanah masih relatif tidak stabil. Ya kan, karena memang ini kan tanah lempung padat, sehingga pada saat ada gerakan alat berat, itu menyebabkan posisi yang sudah ada retakan di atas, itu bisa dimungkinkan akan menjadi tertarik atau terdorong untuk melukai para teman-teman dari tim rescue. Mungkin itu aja. Meminimalisir hal itu terjadi bagaimana, Pak? Apakah memang semuanya harus ditarik mundur atau seperti apa? Setidaknya menjauh dari alat berat, karena posisi getaran mereka yang bekerja itu kan ada beban, yang itu menyebabkan posisi yang permukaan tebing yang terjal itu bisa bergerak untuk menjatuhkan kita yang bermain di bawah. Seberapa rawan sebenarnya ini, Pak? Ini kan material longsornya kalau kemarin terlalu padat, sekarang juga sudah mulai basah begitu. Seberapa rawan sebenarnya tanah ini, seberapa labil? Untuk posisi tanah lempung, biasanya dia akan terbentuk rekahan ya, bisa bergerak. Itu saja sebenarnya. Kalau ditanya rawannya, karena kemarin kan di gempa itu kan mereka keterikatannya antar tanah menjadi tidak begitu bagus, sehingga pada saat ada getaran itu tentunya sangat berbahaya untuk tim kami yang ada di lapangan, termasuk yang di Tapal Kuda itu sebenarnya pada saat banyak lalu lintas itu menyebabkan
teman-teman beresiko untuk yang bermain di bawah. Oke, artinya memang keselamatan nomor satu ya Pak ya. Keselamatan, karena dari Basarnas sendiri tentunya berpesan pada saat kami setiap kali apel pagi, kami mengedepankan keselamatan. Mungkin itu saja. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Agus. Terima kasih juga kerja kerasnya selama ini. Siap. Dan Sehat ini selalu. terus terang untuk teman-teman Basarnas ini yang luar biasa. Siap. Dan teman-teman dari kepolisian, dari TNI yang luar biasa. Terima kasih banyak Pak Agus. Makasih. Itu tadi Daela, selain memang faktor cuaca, material longsor yang masih labil, yang belum terlalu kuat, ini menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan ketika proses evakuasi ini dilakukan, apalagi ketika sudah ada masuk alat berat. Jika 3 hari yang lalu masih dilakukan secara manual, sehingga seluruh tim ketika ada hujan deras ataupun hujan ringan dapat mudah dikoordinasikan, untuk hal ini tentu perlu ada antisipasi lebih lanjut, termasuk salah satunya untuk memperhatikan bagaimana kondisi di sekitar eskavator ini ketika dilakukan penggalian. Naila. Baik, Sisilia Sinabariba, terima kasih atas pantauan terkini Anda dari Kampung Cicadas, Desa Cijedil, Cianjur, Jawa Barat.